hari ini kita sebetulnya akan membahas tentang netron ya. Tapi seperti yang saya bilang kemarin, untuk soal apa sih, soal kemarin ya, soal yang soal quiz kemarin kita bahas dulu ya. Kalau kemarin sih ada salah satu jawaban yang praktis dari kalian yang cukup bagus ya. Kalau saya nih, kalau jawaban dari saya kira-kira gini nih ya. Nah, kira-kira seperti ini nih. Nomor 31. Sudah terlihatkah? Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi dari soal itu kita yang diketahui kan ada beberapa kombinasi ya. Jadi soalnya tuh jadi kalau kita lihat soalnya lagi ya, sebentar. Saya lihat punya saja tapi nggak saya tayangkan ya. Jadi saya ulas sedikit soalnya itu. Jadi ada kombinasi antara shielding A dan B yang kalau shielding A dan B itu digabungkan, laju dosisnya diketahui 200 mg per jam. Kemudian kalau kombinasi shielding A dan C diketahui laju dosisnya 100 mg per jam. Kalau B plus C diketahui 50 mg per jam. Sedangkan HVL yang diketahui adalah yang A 3 cm, yang B tidak diketahui, yang C diketahui 1,5. Ya, jadi penyelesaiannya, nah jadi seperti ini ya. Jadi kita menyelesaikan boleh satu persatu dulu biar apa? Biar tidak terlalu bingung. Tapi saya baca kemarin ada tuh jawabannya Panji lumayan lebih ringkas lagi ya. Tapi itu kalau udah terbiasa ya. Jadi mencari dulu yang A dan C karena yang B nggak diketahui kan ya. Iya, Bu. B nggak diketahui. Jadi kita ini cari laju dosis keduanya lah boleh nih ya. Laju dosis keduanya laju dosis keduanya diketahui. Nanti kita mencari laju dosis ke satunya. Atau misalnya laju dosis ke satunya tidak diketahui, laju dosis ke satunya diketahui, kita cari laju dosis awalnya. Kira-kira seperti itulah. Jawabannya seperti ini ya. Jadi kalau ada penggabungan shielding, kalian boleh menggunakan ini sebentar annotate-nya ya. Jadi kalian boleh sih pakai rumus yang E pangkat minus apa? Minus mu terus kali X gitu ya. Tapi kalau untuk keperluan praktis kalian coba. Jadi biasanya ujian-ujian dari Bapeten itu hitungan yang sederhana ya. Jadi kita bisa menggunakan ini terlihat ya, menentukan nilai N. N itu apa sih? N itu apa? N itu kan berapa kalinya ketebalan gitu kan ya? Ya enggak? Iya, Bu. Jadi kalau berapa kalinya ketebalan berarti nanti kita boleh ini X per apa? X per HPL, Bu. Nah, X per HPL gitu. Ya, jadi berapa ketebalannya X per HPL itu sama dengan N. Nah, nanti N-nya ini sama dengan ini jawabannya itu adalah setengah pangkat N gitu ya. N yang apa nih? Yang N yang A. Ini juga setengah pangkat N yang C. Jadi di sini dosis awalnya sama dengan setengah pangkat NA kali setengah pangkat NC. Nah, ini nanti kan ketemu kan ya, seperti ini. Nah, ini ketemu N-nya tuh masing-masing, yang di sini 2, yang di sini 4 ya. Karena HVTA-nya berapa? A tuh HVT-nya berapa? Tinggal dibagi ya ini pokoknya N-nya kira-kira 2 dan 4 ya. Nah, ketemu kalau 2 dan 4 berarti 6 ya. Berarti setengah pangkat 6 berapa? 1/64 ya? Ya, 1/64 ya, setengah pangkat 6 tuh ya. Ya. Nah, 1/64 sama dengan sekian, benar nggak? Nah, jadi kalian udah harus hafal 1/64 tuh nilainya berapa. Nah, masukkan. Nah, berarti ini kan ketemu D awalnya ya, D awal tuh boleh D1 atau D0 6.400 mg per jam. Kemudian dilanjutkan. Nah, masukkan yang kombinasi ke A dan B ya, ke A dan B. Nah, ini sudah diketahui intinya yang A dan per B itu setelah laju dosis setelah A dan B itu adalah 200
D D awalnya ini dimasukkan ya. Terus tinggal nyari yang dicari yang mana, yang B kan ya. Nah, ini dimasukkan N-nya ya, yang ini dimasukkan, yang ini kita tidak tahu ya N-nya atau berapa. Nah, berarti kan ini udah ada jawabannya 200 per 6.400 berapa, /8 sama dengan setengah pangkat ininya NB. Ya udah berarti 1/8 ini berapa? B-nya ya berarti 3 gitu ya, ininya N-nya itu. Berarti kalau N-nya pangkat 3 ya berarti HVL-nya adalah 2 cm. Gitu ya. Cukup jelaskah? Jadi jawabannya kalau yang pakai E pangkat gitu-gitu jawabannya pembulatan, jadi tidak tepat. Kalau ini tepat. Mungkin Panji ada ya? Coba Panji jawabanmu ditampilkan sambil kamu menjelaskan cara pengerjaanmu, Panji. Panji ada? Halo? Halo Bu. Panji ada, Panji? Ya, Coba Bu, coba jelas, ini saya stop share, coba jelaskan jawabanmu coba yang kemarin. Ini cara lain ya, alternatif yang pakai caranya Panji. Mungkin kalian boleh pilih, tinggal pilih nanti jawabannya enak yang mana. Bentar, Bu, saya cari dulu Bu di buku saya. Bu. Kamu kan kemarin kirim filenya toh? Lewat HP kemarin Bu, bentar saya. Bentar ya Bu. Ya udah, saya aja. Ini saya share yang punya siapa? Punya Panji nih. Coba Panji jelasin nih. Kelihatan nggak nih? Kelihatan Bu. Ya, jelaskan coba ke temennya. Jadi kalau kemarin tuh saya tuh caranya gak tahu, lupa rumusnya, jadi saya anu aja Bu, saya pakai rumus AX plus BY Bu. Terus jadinya kan kayak X-nya tuh dapatnya 3, baru ditambahkan X-nya tuh kan belum ada ya Bu, yang dicari tuh yang B-nya ini ya Bu. Jadi tuh pakai rumus. Yang ini coba, yang ini biasa. nih. Yang ini aja, yang ini nih. Coba yang ini. Jadi bukan yang ini nih. Jawaban yang ini aja nih. Yang ini agak logis nih. Kamu menemukan ininya bagaimana, coba menceritakannya. Kan yang pertama tuh udah ada tuh Bu 100-nya. Jadi tuh kita nyarinya yang mau dicari itu kan kayak I0-nya tuh kan anggap aja nih A, baru yang I1-nya tuh B, terus yang IX-nya tuh C Bu. Kan kita mau nyari tuh yang I1-nya ini kan Bu. Jadi tuh 100 sama dengan X per setengahnya dari, maksudnya nilai dari I0-nya sama IX-nya Bu. Terus kayak 6 per 1,5 kan, itu dari 6-nya yang didapat itu ada sama setengahnya itu Bu. Jadi hasilnya itu 1.600 Bu. Jadi 1.600 nanti dibagi lagi dari I0 dikali setengah, baru 6-nya dibagi 3 Bu. 6 yang tadi itu Bu. Ya, terus lanjutin aja ceritanya gimana. Terus dari 1.600 ini kan Bu, yang tadi itu kan didapat tuh Bu dari 1/2 ini kan Bu, dia dipangkatkan ini kan dia 1/4. Terus 1.600 ini kan nanti maksudnya dipindah ruaskan gitu kan Bu, hasilnya 6.400. Terus A dan B sama dengan yang hasilnya tadi itu, yang A dan B itu kan Bu 200 sama dengan 1.600 dikali setengah pangkat 6 per X.
Nanti sama hasilnya tuh 1/8 sama dengan setengah X, 6 per X sama dengan setengah ini Bu, setengah pangkat 3. Terus kan Bu dibagi, ini ya Bu, dibagi 6 pangkat 6 per X Bu. Jadi kayak 6 ini nanti dibagi 3 Bu untuk menghasilkan X-nya sama dengan 2 Bu. Kalau saya kemarin gitu Bu. Ya. Yang lainnya ada yang ingin bertanya dengan jawaban yang ini? Coba Panji nanti kamu belajar menjelaskan untuk ini ya. Jadi cara menjelaskannya yang lebih baik ya. Jadi kamu ngerjainnya bisa, tapi menjelaskannya tidak mengerti. Jadi misalnya 6 per X itu apa sih maknanya? Atau X itu apa? X itu yang dicari itu Bu, yang mau Ya, dicari ya nilainya. apa? Yang dicari itu apa? X-nya itu. Tebalnya Bu. HVL apa? HVL tebalnya. Ya, HVL apa? HVL B. Ya, HVL shielding B. Nah, kalau gitu udah. Sekarang teman-temannya cukup apa? Penjelasan untuk jawaban ini cukup mengerti kah? Ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Nah, silahkan Ji. 6-nya dari mana, Ji? Dari soalnya Dani. Dani, baca soalnya nggak, Dan? Dah. Ya, kan ada kan tebalnya masing-masing berapa? Ketiganya berwujud lempengan dengan ketebalan berapa? 6 cm ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau ketebalan dibagi HVL itu sama dengan ketebalan kalau dibagi HVL itu sama dengan berapa? Sama dengan apa? N, Bu. Apa Nanda? N, Bu. Ya, N-nya. Jadi N Jumlahnya, Bu. nanti jumlah dari shieldingnya gitu ya. Jadi kalau ketebalan dibagi HVL itu jumlah shieldingnya. Kan jumlah shielding tuh bisa saja, oh ini setengah dari shieldingnya saja, bisa atau 3 kalinya, bisa 6 kalinya, 6 kali dari HVL-nya, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau ada soal-soal seperti ini nih ya, kalau ada soal-soal seperti ini, maaf ya, ada soal-soal seperti ini, kalian jangan nanti kalau dapat soal seperti ini jangan dikatakan bahwa kalian belum pernah diajarin. Nah, kalau kayak gini sebenarnya sebetulnya ini kan penyelesaian matematika yang sederhana ya, penyelesaian matematika sederhana. Kalian ini bisa dikerjakan secara logika. Jadi kalau kalian ujian masuk universitas atau apa kan ada ujian TPA gitu ya. Nah, seperti ini tuh bisa merupakan apa? Ujian logika saja. Gitu ya. Gitu ya, asal kita tahu rumus dari HVL ya. Rumus HVL itu dengan ketebalan ya. Hubungan antara HVL dengan ketebalan. Nah, coba saya nanya, hubungan HVL dengan ketebalan kalian bisa mereview kembali? Hubungan HVL dengan ketebalan bisa direview kembali kah? Apa sih hubungannya HVL dengan ketebalannya? Fani, coba Fani, hubungan HVL dengan ketebalannya bagaimana, Fani? Menurut saya ketebalan itu merupakan kalau saya asumsikannya itu HVL termasuk dari ketebalan, tapi ketebalan itu belum tentu menjadi HVL gitu Bu. Misalnya HVL bisa saja menurunkan 50% intensitas
dari sumber radiasi. Sedangkan dengan ketebalan tertentu, jika tidak memenuhi HVL-nya, itu belum bisa tentu untuk menurunkan 50% intensitas dari sumber radiasi, Bu. Jadi kita bisa definisikan dulu HVL apa? HVL ketebalan yang dibutuhkan untuk Tebal yang dibutuhkan untuk apa? Menurunkan 50% intensitas. Untuk jadi berapa? Setengah dari intensitas apa? Awal ya, intensitas awal ya. Nah, berarti kan, tar ininya. Nah, berarti HVL dengan apa hubungannya? Ini saya tulis I awal gini ya. Nih. Berarti hubungan HVL dengan ketebalan itu berarti kalau ada, sedangkan ini adalah ketebalan ya. Tadi hubungannya apa ya? Itu nilai N itu. N itu adalah berapa kalinya ya? Berapa kalinya dari berapa kali HVL. Jadi N itu adalah X per HVL, Bu. Ya, N itu adalah tebal yang merupakan berapa kalinya HVL gitu ya. Berapa kalinya HVL gitu. Jadi kalian bisa mencari hubungan dulu antara HVL dengan ketebalan ya. Jadi ingat-ingat, jadi kita bisa menentukan nilai ini dengan menentukan nilai N-nya gitu ya. Nah, kalau HVL kita pakai the rule of thumb-nya itu adalah nanti rumusnya, setengah pangkat N gitu ya. N-nya itu bisa berapa kalinya ya, boleh 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kalau TVL gimana jadinya? Kalau HVL kan seperti ini, kalau TVL gimana? Kalau TVL berarti dalam tanda kurung 1 berapa? 10 pangkat N-nya gitu ya. Ya, Bu. Jadi tinggal itu aja. Nah, Anda pakai ininya adalah cari cara sederhana dulu, baru kalau nggak ketemu pakai rumus yang atenuasi yang hukum Bir itu. Oke ya, sampai sini cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Iya, Bu. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke ini kan terkait dengan HVL dan TVL ini biasanya kita ngitung apa, ketebalan apa nih? Ngitung atenuasi apa nih? Kalau ada atenuasi, jadi kalau ada TVL, HVL ngitung atenuasi apa? Terkait dengan atenuasi radiasi apa? Beta negatif nggak, Bu? Beta negatif. Beta negatif atau foton yang paling ini? Gamma, Bu. Gamma, Bu. Foton, Bu. Foton ya. Jadi kalian udah halus lancar. Jadi atenuasi biasanya digunakan, atenuasi yang ini itu biasanya yang pakai HVL, TVL ini adalah foton. Nah, sekarang kita mau masuk ke netron. Jadi nanti kadang-kadang ujung-ujungnya saya mengharapkan tuh nanti kalian bisa membantu. Jadi kalian, lulusan kalian tuh membantu membuat membantu merancang ya. Jadi tugas lulusan STTN D4 itu bukan jadi perancang ya, bukan perekayasa, tapi membantu. Istilahnya nanti adalah technologist engineer. Jadi nanti merancang. Merancang apa sih? Misalnya salah satu kalau terkait dengan kenukliran, biasanya salah satunya shielding, Bu. Ya, merancang shielding. Nah, merancang shielding ini bisa merancang bangunannya, ya, bisa merancang ruangan, ya, bisa merancang fasilitas. Nah, Nah, ini HVL dan TVL ini kaitannya dengan itu, ya, dengan foton. Nah, sekarang kita masuk ke netron ya. Secara bertahap aja netronnya. Kita ingat-ingat dulu sebelum masuk ke netron, saya ingatkan dulu terkait dengan interaksi radiasi antara netron dengan ini ya,
interaksi radiasi antara netron dengan materi. Bentar. Kita ulang dulu. Interaksinya apa saja ya netron dengan materi? Interaksinya Anda ingat apa saja? Halo? Interaksi netron dengan materi yang Anda ingat apa saja ya? Scattering inelastis sama elastis kan, Bu? Nah, scattering inelastik dengan elastik. Jadi scattering elastik dan inelastik. Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Reaksi inti, Bu. Ya, reaksi inti atau capture ya. Jadi tangkapan netron. Dan apa satu lagi? Reaksi fisi. Ya, reaksi fisi ya. Ini salah satu bentuk ya. Ini elastik yang apa? Elastik scattering seperti ini ya. Yang elastik scattering. Yang Anda harus ingat tanda-tandanya apa? Elastik scattering ini. Kalau materinya biasanya gimana? Syarat-syaratnya elastik scattering ini? Motifnya mana? Materinya nomor atom tinggi atau nomor atom rendah? Elastik scattering ini. Halo? Atom rendah, Bu. Ya, jadi materinya ya. Materi yang di apa? Yang diinteraksi dengan netron ya, yang diinteraksi dengan netron atau ditumbuk dengan netron ya. Ditumbuk tuh boleh ditabrak, boleh disentuh, pokoknya interaksi dengan netron. Materinya adalah nomor atom atau nomor massa ya. Nomor massa aja ya. Nomor massanya apa? Rendah. Sekarang energi netronnya berapa kira-kira? Energi netronnya bagaimana? Energi netronnya kalau dibanding dengan elastic scattering lebih tinggi atau lebih rendah? Gitu aja. Halo? Farah, coba Farah bisa jawab. Kalau menurut saya, Bu, kalau misalkan elastic scattering kan terjadi pada atom dengan nomor atom rendah. Jadi energi yang dibutuhkan itu paling tidak lebih tinggi dari energi ikat antar kulit. Kalau untuk eh, untuk energi neutron yang inelastic scattering itu energinya itu kurang dari energi antar ikat energinya itu kurang dari energi ikat antar kulit atom sehingga energinya lebih rendah. Tapi Yang saya elastik, yang lebih rendah yang elastik atau inelastik? Kalau menurut saya yang inelastik, Bu. Yang lebih rendah, inelastik. Iya, Bu, kalau menurut saya. Oke, yang lain? Yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana? Ardifa coba.
Iya, Bu. Kalau menurut saya lebih rendah yang elastik, Bu. Ya, Ardifa lebih rendah yang elastik. Irfan? Kalau Farah tadi yang lebih yang lebih rendah tuh yang inelastik ya? Iya, Ibu. Ya, Kalau menurut saya. beda ya. Jadi Ardifa dengan Irfan dengan siapa? Bukan siapa tadi, dengan Ardifa dengan Farah beda ya. Kalau Irfan gimana, coba Irfan? Kalau menurut saya sepertinya yang lebih rendah yang elastik, Bu. Ya, Elastik. jadi yang elastik yang lebih rendah ya. Jadi ini batasannya kira-kira lebih rendah dari 10 mega elektron volt. Kira-kira segitu ya. Jadi Anda ingat-ingat dulu ya, ketika neutron itu lahir, anggaplah lahirnya itu di reaktor ya. Itu neutron tuh bersifat merupakan neutron yang energinya tinggi. Jadi neutron cepat. Jadi neutron itu ketika dilahirkan gitu ya di reaktor atau biasanya di mana aja, itu neutronnya tuh awalnya neutron cepat. Nah, tapi neutron cepatnya tuh agak beda ininya, energinya ya. Energinya tuh ada, jadi agak lebar gitu ya. Ada yang energinya paling tinggi, ada yang energinya lebih rendah. Nah, kalau yang kira-kira lebih rendah dari 10 mega elektron volt, yang terjadi adalah elastic scattering. Karena apa? Dia hanya numbuk elektron yang bagian terluar. Sementara kalau yang inelastik, ya, inelastik itu seperti ini. Jadi nanti kita lihat ya. Ini kan yang elastik nih. Jadi awalnya seperti ini, kemudian ketika neutronnya itu numbuk materinya, neutronnya mental, si materinya pun mental, tapi tidak ada transfer energi. Nah, sementara yang inelastik ya, inelastik kira-kira seperti ini. Nah, ya, inelastik nih seperti ini. Jadi neutronnya numbuk ini, kemudian terjadi tumbukan, kemudian memancarkan radiasi gamma, sementara neutronnya mental, gitu ya. Seperti itu ya. Kita lihat, jadi berarti kalau seperti ini berarti energi neutron yang menghasilkan inelastik, berarti yang inelastik itu yang lebih besar ya. Seperti itu, bisa terbayang? Bisa, Bu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu tuh ada yang disebut dengan penangkapan neutron. Nah, kalau penangkapan neutron syaratnya bagaimana? Jadi nanti Anda baca-baca di daerah sini ya. Ini kalau penangkapan neutron tuh gimana ceritanya? Bagaimana terjadinya ada penangkapan neutron dari, jadi kalau dan energi, Bu, ntar dia menarik elektron dari kulit terdalamnya, Bu, kulit terdekatnya dari inti. Ya, jadi gini, ini neutron ya. Neutron tuh awalnya energinya tinggi, ya, energinya tinggi sekali nih. Nah, ketika energinya tinggi, ini si neutron ini nanti kalau berinteraksi dengan, kalau di reaktor tuh ada materinya, ini saya gambarkannya kotak ini ya, sebenarnya bulat ya, bisa bulat kan, apa di reaktor tuh bentuknya, apa sih, geometrinya bulat kayak kolam reaktor gitu ya. Nah, ini kan materi yang di kolam reaktor tuh apa sih? Materi yang nomor atomnya tinggi atau nomor atomnya rendah? Kolam reaktor tuh isinya apa? Air, Bu. Air. Air tuh nomor atomnya tinggi atau rendah? Enggak, Atau Bu. nomor masanya rendah. Nah, jadi sinetron ini ya, sinetron ini kalau numbuk, ini misalnya numbuk apa? Numbuk materi ini, dia jadi lebih lambat, cepat lambatnya tuh, ya, cepat lambatnya. Jadi nanti ini keluar, misalnya keluar neutron gitu ya, keluar neutron lagi, neutronnya saya ganti warnanya ya. Saya ganti warnanya ya. Saya ganti warnanya, warnanya ini jadi lebih merah. Nah, ini udah gitu, udah numbuk ini dia jadi lambat gitu. Dia jauh jadi lebih lambat. Nah, sekarang lanjutkan dengan interaksi yang capture tadi, interaksi tangkapan neutron. Neutron yang mana yang bisa berinteraksi secara penangkapan oleh materi? Neutron yang ini atau neutron yang ini? Yang merah, Bu.
Ya, jadi ini kan sudah diperlambat. Jadi ini tadinya ya, tadinya ini netron cepat nih, ya. Tadinya ini netron cepat. Karena sudah jadi netron yang lambat atau yang disebut dengan netron termal, ya. Ini netron termal. Nah, baru si netron termal ini baru bisa kalau berinteraksi dengan materi itu adalah reaksi tangkapan netron. Ya. Syaratnya apa nih biasanya? Nomor atomnya bagaimana nih materinya? Saya buat materi yang lebih apa sih? Materi yang warnanya beda ya. Jadi di sini nih ada materi. Nah, disinilah ya ada warnanya kuning. Nah, ini kalau ditangkap oleh misalnya di reaktor tuh ada fuel. Fuel bahan reaktor tuh apa? Bahan nuklir tuh apa? Bahan nuklir itu apa biasanya? Uranium. Uranium. Ini nomor atomnya tinggi atau rendah? Tinggi, Bu. 235, Bu. Jadi ini nomor atomnya tinggi. Jadi biasanya sinetron ini akan berinteraksi dengan berinteraksi secara tangkapan netron tuh lebih apa? Lebih banyak kalau materialnya nomor atomnya tinggi ya. Apalagi si materialnya punya sigma atau cross section yang tinggi. Jadi cross section menyukai netronnya juga tinggi ya. Jadi punya sifat menyerap netron gitu ya. Suka menyerap netron di sini tuh ya. Suka menyerap netron. Nah, kesukaan suatu material menangkap netron ditampilkan dalam apa namanya? Sifat suatu materi ya yang menunjukkan kemampuan kesukaannya, kemampuan dalam menangkap netron disebut apa? Sifatnya disebut apa? Cross section. Pernah dengar cross section? Halo? Pernah dengar istilah cross section? Pernah, Bu, pernah, Bu. Gimana pernah dengarnya? Kalian pernah dapat pelajaran ini enggak sih? Apa sih namanya yang oleh Pak Gili itu pengantar teknologi nuklir? Kalau pengantar teknologi nuklir dikenalkan cross section enggak? Belum, Bu, kayaknya. Masih luar-luarnya aja, Bu. Jadi tapi saya juga kayaknya pernah cerita ya. Ya enggak? Cross section pernah kan cerita? Iya, Ibu. Ya, jadi cross section ini boleh cross section reaction ya. Atau cross capture ya, atau capture cross section. Capture ya, atau neutron capture cross section. Gitu ya. Jadi ini dalam tanda kurung ininya reaction gitu lah. Neutron capture cross section reaction juga boleh lah ya. Jadi istilahnya gini. Mungkin mudah-mudahan ini bisa mengingat Anda ya. Kalau ada suatu saya menampilkannya analognya gini, suatu kisah ya, suatu cerita misalnya ada seorang putri gitu ya, putri yang cantik, jelita, ingin kemudian ada misalnya seorang pangeran yang ganteng lah dan kaya gitu ya, ingin mempersunting putri tersebut. Nah, kalau ada beberapa pangeran gitu ya, nah misalnya beberapa pangeran, energinya itu menunjukkan ya, energi yang dipunyai oleh pangeran itu disebutnya tuh misalnya energinya tuh nanti ditampilkan dalam bentuk mahar atau apa gitu ya, atau kemampuan untuk memikat sang putri. Nah, itu disebut dengan energi. Jadi si pangeran itu kita sebut dengan apa? Netronnya, gitu ya. Ya, nah berarti kalau si putrinya harus punya sifat gimana? Nah, dia harus punya sifat kesukaan terhadap pangeran A, B, atau C itu
seperti apa. Misalnya si putri itu memang punya kesukaan terhadap Pangeran C karena Pangeran C-nya tuh gagah atau kaya. Artinya berarti si putrinya itu batasan untuk terjadi pernikahan itu adalah misalnya kaya dan gagah gitu. Tapi misalnya kalau ada putri lain yang misalnya senangnya sama pangeran yang nggak harus kaya lah, tapi gagah dan ganteng gitu. Nah, kesukaan si putri terkait dengan gagah dan ganteng itu disebut dengan cross section. Ya, si putri itu disebut dengan materinya. Kira-kira bisa dimengerti nggak kalau seperti ini? Bisa dimengerti kah seperti ini kalau saya menceritakan seperti itu? Bisa, Bu, bisa. Ya, jadi yang satu probabilitas atau kesukaannya itu disebut dengan cross section, yang satu lagi terkait dengan energi. Gitu ya. Sekarang saya akan meringkas interaksi, berarti interaksi neutron dengan materi apa saja tadi? Interaksinya apa saja jenisnya? Elastic scattering. Ya, scattering aja ya, scattering. Nah, scatteringnya nanti dibagi dua ya. Yang satu apa? Satu inelastik, yang kedua Elastik. ya, yang kedua adalah elastik. Nah, elastik. Ini in L gitu ya saya ini. Nah, ini pokoknya kalian harus bisa membedakan, ini sama-sama nih, pokoknya interaksi yang scattering ini benar-benar akan langsung menurunkan energi neutron. Jadi saya akan cerita bahwa kelahiran neutron itu diawali dengan neutron yang energinya tinggi. Nah, kalau sudah berinteraksi secara collision ya, secara scattering ya, secara scattering itu sering disebut dengan collision, maka si neutron energinya akan cepat turun ya, atau tertermalisasi ya. Jadi kalau neutron ini sudah melewati interaksi scattering, maka akan dengan cepat tertermalisasi. Nah, kalau neutronnya sudah termal, selanjutnya apa interaksinya? Selanjutnya interaksinya apa? Kalau neutron itu sudah termal? Tangkapan elektron, Bu. Ya, tangkapan atau absorpsi ya. Absorpsi atau tangkapan neutron. Nah, absorpsi ini sebetulnya bisa ada dua macam. Jadi ya reaksi inti biasa ya, reaksi inti ya, reaksi inti itu reaksi nuklir biasa. Jadi si intinya tuh berubah ya. Jadi nanti materialnya menjadi radioaktif atau reaksi fisi ya. Atau reaksi fisi. Gitu ya. Oke, cukup jelas kah? Iya, Sampai Bu. sini ada yang ingin bertanya? Silahkan dulu kalau ada yang ingin bertanya. Nanti dari sini kita juga ada soal-soal yang ngitung terkait dengan dosimetri neutronnya. Ada yang ingin bertanya sampai sini atau ingin kurang jelas terkait dengan cerita neutron? Bu, Ya, silakan. Bu, saya bisa dijelasin lagi nggak Bu yang neutron yang neutron yang dihasilkan apabila scatteringnya itu yang inelastik sama elastik, Bu? Ya, oke. Jadi neutron yang inelastik atau elastik ya? Iya, Bu. Gimana? Ya atau enggak? Iya. Jadi kalau neutronnya ini ya, jadi ini neutron, ini ada neutron ya. Neutronnya itu sama-sama cepat ya, sama-sama cepat, hanya berbeda sedikit terkait dengan kecepatannya ya, terkait dengan kecepatannya. Tapi dua-duanya sama-sama cepat. Kalau yang ini misalnya neutronnya yang ini sebentar ya. Yang ini tuh misalnya kurang dari 10 MeV ya. Kurang dari 10 MeV, tapi ordenya 10-an MeV lah ya, dekat-dekat MeV apa 10 itu. Nah, ini kurang dari 10 MeV, maka cenderungnya ini akan elastik ya. Ini cenderungnya adalah interaksinya akan elastik ya. Akan elastik.
Apalagi kalau menumbuk materi yang nomor masanya rendah. Ya, jadi elastic scattering ya, elastic scattering tanda-tandanya adalah ya. Jadi elastic scattering, scatter saya tulis gini aja ya, atau hamburan elastik ya. Hamburan elastik. Jadi nanti kalau ini kalian saya dengar kata hamburan ya jangan bingung ya. Ciri-cirinya ya, ciri-cirinya materinya, nomor atomnya atau nomor masanya apa? Nomor masanya rendah. Kemudian neutronnya ya, energinya lebih rendah sedikit dari, jadi neutron cepat tapi energinya lebih rendah. Sedangkan yang elastik ya, yang inelastik ini energi neutronnya lebih dari 10 mega elektron volt. Kemudian materinya nomor masanya lebih tinggi ya, lebih tinggi lah ya. Nomor masanya nggak tinggi-tinggi banget tapi lebih tinggi sampai sedang gitu ya. Kalau Anda diminta menjelaskan lagi ya, kalau ini gambarannya seperti bola biliar ya. Jadi di sini sebentar ya. Jadi kalau minta menggambarkan lagi yang di sini ada neutron, kemudian nanti di sini ada materinya ya, ada materinya. Ini kan kalau sebelum ya, nanti kalau sesudah ya. Kalau sesudah ya. Sorry ininya bentar ya. Kalau sesudah tuh jadi gini nih. Ya, sesudahnya tuh jadi yang ininya kayak main kelereng gitu loh. Si neutronnya juga mental gitu. Jadi numbuk dulu kemudian dua-duanya mental ya. Dua-duanya. Jadi ini neutronnya yang kuning ya. Ini mental. Kemudian si materinya juga mental aja sedikit gitu ya. Mental gitu. Ini materinya merah nih ya. Materinya juga mental gitu. Jadi kayak main kelereng ya, kayak main biliar, ya enggak? Jadi ada kelereng satu ketemu kelereng lain, terus kelerengnya dua-duanya mental. Jadi ada sudutnya di sininya, gitu ya. Ini jangan dilihat ya. Jadi nanti di sininya tuh ada sudutnya. Ya gitu ya. Yang ini. Kalau yang elastik gimana tadi? Kalau yang ini elastik gimana tadi? Ini materinya ya. Kemudian ini neutronnya ya. Berinteraksi jadinya gimana? Kalau sudah berinteraksi jadinya gimana? Yang ini satu jadi apa nih di sini? Jadi di sininya tetap neutron ada ya. Terus di sini jadi apa nih? Di sini masih ada materi ya. Materinya tuh ya materinya tapi ada bintangnya nih di sini tuh. Gambar bintang gimana ya? Di sininya ada bintangnya nih ya. Materinya tuh ada bintangnya. Kemudian nanti memancarkan apa? Kalau udah ada bintang memancarkan apa? Kalau ada bintang nanti memancarkan apa ya? Sinar X nggak, Bu? Gamma ray. Ya, gamma ray. Gamma ray di sini ya. Jadi memancarkan foton. Ya. Kalau sinar X itu kalau ada interaksi dengan, ingat-ingat kalau sinar X dari interaksi dengan materi, kalau interaksinya ada di orbital-orbital gitu ya, mengisi orbital. Nah, ini berarti yang keluarnya adalah apa nih? Gamma ray ya. Jadi kalau Anda membedakan, yang ini materinya tuh nggak ada transfer energi dari neutron ini. Kalau ini neutron numbuk ini, si materinya tuh dikasih energi, ya, ditransfer energinya. Ini neutronnya mental, tapi energinya jadi lebih kecil daripada yang ini. Karena apa? Energinya diberikan ke si materi ini. Gitu ya. Oke, Bu.
Ya, jadi kalau dituliskan dalam bentuk reaksi, ya, kalau dalam bentuk reaksi, kalau yang misalnya ini target, ya, kalau yang si elastik ini, ya, elastik ini materinya tuh berarti target ini ada projektil gitu ya, projektilnya tuh netron gitu ya. Terus ini jadi apa lagi? Ejektilnya. Ejektilnya tetap netron kan ya? Ya, kemudian ini produknya, ya produknya masih tetap target gitu ya. Seperti itu ya. Kalau yang ini yang elastik nih. Sekarang kalau yang inelastik, kita lihat yang inelastik, tolong diktekan. Ini target dalam tanda kurung. Ini apa? Projektilnya apa? Neutron. Neutron. Jadi apa? Gamma ya, Bu? Ya, gamma. Di sininya gamanya saya tulis gini ya. Gamma. Terus ini materinya apa? Materinya masih target. Targetnya tadinya ada bintangnya lah ya. Nah, bintangnya ini jadi gamma nanti. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi bedanya ini dengan inelastik dengan elastik. Gitu ya. Ya, Bu. Yang lainnya cukup jelas kah? Bu. Oke, nah sekarang ada yang ingin tanya lagi? Oke, nggak ada ya. Saya masuk ke sebentar. Nah, saya di sini ada contoh-contoh soal nantinya ya, contoh-contoh soal yang kemudian saya kan sudah memberikan buku Health Fisik kepada Anda ya, yang Herman Chamber ya. Yang Herman Chamber ya. Jadi ingat-ingat nih, Anda nanti buka di halaman 186, ini tentang netron ya. Ini tentang netron, di atas-atasnya judulnya tentang netron. Jadi di sini di-highlight ya, semua netron ya, at the time of their birth. Jadi pada saat dilahirkan adalah berupa netron yang cepat, jadi alfas. Jadi artinya apa? Semua netron yang dilahirkan ya, yang diciptakan. Jadi kalau ada netron keluar, biasanya bersifat apa? Kalau gini nih, namanya energinya energi cepat. Kemudian nanti di sini generally ya, netron fast nih ya. Fast netron ini akan kehilangan energinya by collision ya, by colliding elastically ya. Jadi dengan tumbukan yang sifatnya elastik ya, dengan lingkungannya. Jadi nanti setelah itu akan being slow down. Jadi being slow down itu apa? To thermal atau near thermal energy. Gitu ya. Jadi ceritanya sinetron itu seperti itu. Jadi saya sedang berusaha menanamkan ke Anda atau menjelaskan ke Anda bahwa neutron itu ketika lahir ya boleh di alam semesta atau dimanapun atau di reaktor. Ketika neutron itu dilahirkan atau dikeluarkan ya, ada awalnya biasanya berupa neutron yang cepat. Nanti ya kalau udah berinteraksi dengan lingkungannya dan interaksinya tuh umumnya paling banyak, jadi yang dominan adalah colliding elastically ya. Jadi tumbukan yang elastik. Nah, tumbukan yang elastik itu apa? Interaksi yang elastic scattering itu ya, dengan atom dari lingkungannya ya. Nanti kemudian akan sinetron itu terslow down ya, diperlambat menjadi netron thermal atau netron yang energinya dekat ke thermal. Baru setelah itu ya, jadi koma, they are captured by, jadi by nuclei itu inti ya dari material penyeram. Seperti itu ya, cukup jelaskah? Bisa dimengertikah? Bisa, Bu. Nah, jadi ini tadi cerita yang ringkasan dalam bentuk bahasa ya, dalam bentuk bahasa yang saya jelaskan di awal-awal tadi terkait dengan interaksi yang netron, gitu ya. Jadi awalnya netron cepat, kemudian jadi netron thermal atau netron near thermal. Kemudian netron thermal itu akan ditangkap oleh inti materi yang lain ya. Jadi inti material yang penyerapnya. Sampai sini cukup jelas kah? Cukup, Bu. Nah, ini nanti biasanya
setelah itu akan menghasilkan elastik jadi interaksinya tuh akan menghasilkan jadi hasil interaksi scattering dengan penangkapan ini akan menghasilkan pemancaran foton ya, atau ya partikel lain dari penyerap material penyerapnya. Sehingga biasanya dibutuhkan apa nih? Hold fisik, artinya apa? Ya Anda sebagai kalau di sini itu hold fisik tuh jadi sebagai kalau di bahasa Indonesia sering disebut dengan petugas proteksi radiasi. Tapi Anda, kalau saya jelaskan netronnya sampai kelas seperti ini, Anda tuh diarahkan menjadi proteksi radiasi ya, petugas proteksi radiasi yang expert. Jadi bukan petugas lagi, jadi bukan operator, tapi protection radiation expertise. Gitu ya. Seperti itu ya. Cukup jelaskah maksud saya? Jadi kalau hanya Anda jadi PPR, ya PPR yang PPR awal gitu ya. Jadi kalau dalam pelatihan saya nggak akan menjelaskan sedetail ini. Ya. Nah, jadi hanya cerita aja bahwa interaksi netron ini ada elastic scattering, ada inelastic, kemudian ada tangkapan, bahkan visinya kadang-kadang nggak dijelaskan. Tapi karena kalian akan diarahkan menjadi proteksi radiasi yang expert, nah diarahkan secara bertahap ke arah sana, ya. Gambarnya katanya mirip dengan ini, ya, mirip dengan yang terjadi gambarannya, ya, ketika berinteraksi dengan absorber, ya. Jadi absorber sinetron ini intensitasnya nanti bisa ditampilkan sama dengan kalau gamma ray berinteraksi dengan materi, ya. Kalau penyerapannya, ya, penyerapannya kita lihat gambarnya seperti apa, seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Yang ini tuh kalau ini untuk gamma ray, tapi ini kalau gamma ray-nya ini kita ganti jadi netron beam ya, berkas netron ya. Ini ada sumber netronnya. Terus dikolimasi ya, dikolimasi. Ya, kemudian ini absorbernya ya. Nanti ada yang terscattering ya, ada yang terkolimasi, kemudian ada yang diserap ya, kemudian hasilnya ditangkap oleh detektor. Ya, gambar tahapannya seperti ini. Tahapan penyerapan netron. Kita balik lagi ke gambar yang tadi. Ke yang ini, ke slide yang tadi. Nah, kalau di foton ya, kalau di foton ceritanya sebentar. Saya keluarin annotate-nya dulu nih. Kalau di foton itu kan intensitas radiasi gini kan ya, intensitas radiasi sama dengan, coba ini kan kalau dalam foton saya dibantu di I0 kali E gitu, pangkat apa? Pangkat minus cross section deh, sigma ya. Oh ya, cross section Bu. Yang foton. Yang foton. Kalau gamma? Kalau yang foton tuh gimana? Yang atenuasi itu rumusnya gimana? Pangkat minus mu X. Mu X gini. Jadi jangan jauh-jauh dulu kan saya nanyanya tadi nanyanya adalah terkait dengan yang foton. Jadi foton tuh seperti ini rumusnya, ya enggak? Mu X. X-nya apa? X-nya apa? X itu apa? Ketebalan, Bu. Ketebalan, ya. Ini mu. Tapi di sini tuh ketebalannya dilambangkan T. Jadi kita gambarkan, kita gantikan jadi T aja ya. Ya, biar sama. Kita lihat beda nih kalau untuk netron ya. Untuk netron ada sigmanya ya. Ada sigma dan ada n-nya. Ya. Jadi ini sigma tuh artinya cross section yang cross section yang parsial dan n-nya ya. Dan T-nya tuh sama-sama ketebalan. Jadi ini berbeda dengan rumus dari atenuasi foton, tapi analog ya. Tapi bedanya ini ya. Kalau di sini kan mu itu apa? Kalau saya nanya mu itu apa? Konstanta atenuasi. Ya, konstanta atenuasi. Konstanta atenuasi itu bisa beberapa macam. Ada apa aja?
Ada mu linier, ya enggak? Ada mu apa lagi? Mu massa, ya enggak? Ya, ada mu massa ya. Ada sebetulnya ada mu atomik, ya. Ada mu atomik. Ini boleh dicatat dulu. Ini mu linier ya, mu linier satuannya gimana? Per sentimeter nggak, Bu? Nah, per sentimeter, gitu ya, boleh per sentimeter atau pokoknya perpanjang lah ya. Kalau mu massa? Per gram, Bu. Ya, mu linier dibagi dengan rho-nya ya. Nanti dicari ya satuannya ya. Yang atomik nih sama dengan cross section. Nah, ini kalau yang ini atomik nih, cenderung atomik nih ya. Jadi yang di sininya tuh ininya mu-nya tuh digantikan dengan sigma kali n. Gitu ya. Untuk neutron ini sigma kali n. Gitu ya. Yang awalnya dulu gitu ya. Jadi ini analog dengan ini, tapi untuk menggantikan mu untuk neutron tuh ini. Jadi atenuasi neutron berarti ada sigma kecil kali n. Ya. T ketebalannya sama. Oke? Sampai sini cukup jelas kah? Sampai sini cukup jelas kah? Cukup, Bu. Ya. Jadi sigma kecil itu apa? Mikroskopik ya. Jadi yang parsial tadi mikroskopik cross section ya. Sedangkan n-nya apa? N itu adalah ya, n itu adalah jumlah ya, jumlah dari absorber ya. Jadi atom absorber per satuan ya sentimeter kubik ya, gitu ya. Nah, ini ya yang sigma n ini bisa diganti ya, bisa diganti jadi ini ya. Bisa diganti jadi sigma besar ini ya. Jadi yang sigma besar ini nih. Nah, sigma besar ini disebut dengan macroscopic cross section ya. Sigma besar ini macroscopic cross section. Jadi nanti ini bisa ditulis dengan apa? Tulis dengan sigma besar gini ya. Yang ini ya. Sigma kecil kali n itu sama dengan sigma besar. Atau macroscopic cross section atau sering disebut dengan removal of neutron ya. Removal of neutron coefficient ya. The removal of neutron coefficient. Sampai sini cukup jelas kah? Sampai sini cukup jelas kah? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Artinya rumus yang ini tuh misalnya kita gunakan pada saat yang proses penangkapan neutron tadi ya, Bu? Ya, nanti contoh-contoh soalnya ada nanti. Ya, jadi nanti di sini ada contoh-contoh soalnya. Ya. Baik, Bu. Jadi karena kan baru bertahap, saya baru menjelaskan awal rumusnya dulu kan. Ya, nanti ada secara bertahap ininya apa contoh-contoh soalnya. Kita dari sini nanti kita lihat masuk ke contoh soal sepertinya nih. Nah, contohnya ya, ini nih, contoh. Ini langsung contoh nih. Kita hapus ininya ya, kita hapus dalam suatu apa? Dalam suatu percobaan ya, dirancang untuk mengukur ya, mengukur cross section dari suatu apa? Suatu absorber dari PB ya, untuk menyerap neutron dengan energi 10 MeV. Diketahui ketebalan dari PB itu adalah 1 cm untuk mengatenuasi si neutron flux itu. Mengatenuasi neutron flux menjadi 84,5% dari nilai awal. Jika diketahui nomor atom dari PB itu adalah 207,21 dengan specific gravity. Kalau ada istilah specific gravity itu artinya apa? Specific gravity artinya apa? Specific gravity itu nanti ke arah ini nih, untuk menentukan ini nih.
rho atomiknya ya. Jadi sama dengan apa nih? Kalau satuannya gram per sentimeter pangkat 3 nih, sama dengan apa? Specific gravity. Bisa dilihat yang ini. Bentar. Bisa dilihatkah yang ini? Nih, satuannya gram per sentimeter pangkat 3. Bisa, Bu. Ya, jadi apa specific gravity itu? Sama dengan apa? Sama dengan apa? Densitas kan, Bu? Ya, sama dengan densitas ya. Nah, berarti kita mencari atomic densitasnya dulu dari PB ya. Ini kan densitas PB-nya. Atomiknya berarti kan kalau PB itu biasanya bisa terdiri dari apa? Enggak PB yang murni kan ya. Jadi kita masukkan rho atomiknya. Jadi memasukkan nilai apa nih? Bilangan Avogadro-nya ya. Bilangan Avogadro-nya. Kan bilangan Avogadro itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol kan ya. Ini tinggal dibagi nomor apa? Nomor masanya ya. Kemudian dikalikan spesifik gravity-nya. Berarti ya rho atomiknya sekian ya, 3,3 kali 10 pangkat 22 atom per sentimeter pangkat 3. Sampai sini bisa dimengerti dulu soalnya? Bisa dimengerti kah? Sampai sini? Kemudian kita masukkan nilainya ke tadi ya, yang ke persamaan untuk netron itu atenuasi ke netron atau removal, netron removal. Jadi kalau untuk netron itu biasanya disebutnya jarang atenuasi tapi removal, netron removal ya. Jadi ini adalah fraksi dari intensitasnya, fraksi intensitasnya dari intensitas yang berikutnya terhadap intensitas awal ya. Jadi intensitas dibagi intensitas awal sama dengan E pangkat, ini sigma kecil ini, N dan T ya. Sigma N-nya ini ya, jadi rho atomiknya ini dimasukkan sama dengan N-nya itu. Ya, jadi N itu adalah sama dengan rho atomik. Dimasukkan ya, sini ya. Jadi kalau Anda nanti mencari nilai N ya, jadi mencari nilai N ya, itu sama dengan apa? Sama dengan rho atomik. Ya, sama dengan rho atomik. Masukkan ke ini. Ketebalannya tadi berapa? 1 ya, 1 cm ya. 1 cm tinggal dimasukkan. Ini menjadi 85 tadi 84,5% kan ya? Masukkan nilainya kan seperti ini kan? Jadi 1 per 0,845. Benar kan ya? Gitu ya? Yang ini ya? Yang bagian sini cukup jelas nggak nih? Jadi I per I0 tuh sama dengan ini, benar nggak? Ini adalah didapat dari mana nih? Ini. Ya, gitu ya. Nah, ini yang diminta mencari apa sih? Yang diminta mencari ini apa? cross sectionnya. Ya, total cross sectionnya. Jadi ini dimasukkan kan ya, udah ini nilainya dimasukkan, tebalnya dimasukkan, ini dimasukkan, tinggal jadi ada persamaan yang 0,845 sama dengan E pangkat minus sigma kecil kali 3,3 kali 10 pangkat 22 kali 1 ya. Nah, berarti nyari sigmanya ya. Nyari cross sectionnya ya. Coba dihitung. Mana sih? Coba dihitung. Cross sectionnya dapatnya bener nggak sekian? 5 cross section mikroskopiknya ya. 5,1 kali 10 pangkat 24 minus 24. Nah, karena minus 24 berarti ini kita rubah menjadi bar sama dengan 5,1 bar gitu kan ya. Yang sigma kecilnya. Yang diminta dicari adalah makroskopik cross section kan. Berarti ya ini sigma kecilnya dikali tadi yang 3,3 kali 10 pangkat 22 sama dengan 0,168 per sentimeter. Sampai sini cukup jelas kah? Sampai sini cukup jelas kah?
Ada yang ingin tanya nggak? Sampai sini ada yang ingin tanya Kak? Halo? Masih belum, Bu. Ya? Belum ada untuk sementara. Coba kalau misalnya ketebalannya itu, ya, ketebalannya itu dirubah menjadi 3 cm, ya, 3 cm dengan nilai-nilai yang ada di sini, ya. Jadi berarti di sini mikroskopik cross sectionnya tetap 5,1 bar, ya, dengan tadi yang rho atomiknya 3,3 kali 10 pangkat 22 atom per sentimeter kubik. Intensitas netron, ya, yang di removal berapa persen gitu, ya. Coba dikerjakan terus dikirimkan ke email saya, ya. Jadi tugasnya habis itu kita akhiri dulu, nanti minggu depan kita ada soal-soal yang kuantitatif terkait dengan sketchering. Yang ini baru interaksi aja, ya. Jadi pertanyaannya gimana? Kalau tebalnya diganti menjadi berapa? 3 cm, ya, 3 cm. Netron yang removalnya, netron yang di-removal. Nah, di-removalnya berapa? Jadi saya bilangnya netron yang di-removal, ya. Yang bukan berarti netron yang tersisa, ya. Gitu, ya. Kalau saya bilang misalnya netron yang, misalnya kalau foton yang terserap atau intensitas foton yang tertransmisi, beda kan, ya? Beda nggak? Beda, Bu. Jadi kalau ada soal, misalnya ada soal I, ya, gini, ya. Jadi I, ya, kalau ini merupakan, ya, jadi ini saya kadang-kadang analog ke foton. Kalau ini merupakan intensitas foton yang tertransmisi atau intensitas foton yang terabsorpsi. Kalau ada soal seperti ini, intensitas terabsorpsi atau intensitas tertransmisi. Halo? Terabsorpsi bukan, Bu? Transmisi bukan, Bu? Ya, tertransmisi, ya. Jadi kalau soal-soal tuh kalian harus benar-benar jeli. Misalnya ini, ya. Ya. Ini saya hapus dulu biar kalian nggak pusing. Jadi lihat nih, kalau gini nih, netron, ya. Jadi netron ini diatenuasi, ya. Tuh artinya apa? Menjadi, ya enggak? Menjadi 84,5% dari nilai awal. Nah, kalau menjadi 84,5% ini berarti ini yang dilewatkan atau yang di-removal. Jadi ini nilai I atau nilai I0 atau nilai I yang di-removal. Jadi mungkin biar kalian jelas, ya. Jadi biar kalian jelas. Ini misalnya ada apa sih? Penyerapnya boleh bulat lah, ya, boleh, atau saya buat kotak aja deh penyerapnya. Ini misalnya absorbernya, ya. Oh, masih bulat terus sih. Ini absorbernya, ya. Kemudian di sini ada apa? Di sini ada I.
Ya, di sini ada I. Terus di sini, oh sorry, di sini ada I0. I0 lah ya. Di sini I. Berarti yang I ini I yang tertransmisi atau yang terserap yang I di sini? Transmisi, Bu. Ya, tertransmisi. Jadi kalau Anda lihat gambarnya tuh seperti gambar ini nih. Ya, jadi ini ada radiasi awal sumber masuk ke apa? Ke kolimasi, kemudian berinteraksi dengan materinya, kemudian ada yang dilewatkan ke sini. Nah, itu yang disebut dengan yang tertransmisi. Seperti itu ya. Jadi Anda harus bisa membedakan intensitas yang tertransmisi atau yang di removal. Nah, sekarang kalau neutron yang di removal, gimana kira-kira kalian menginikannya? Kalau ada soal seperti ini, ya. Kalau ada soal seperti ini neutron yang di removal berapa persen ya? Soalnya nih, dilihat yang ini ya, soal yang ini. Soal yang ini, ya, kalau ada neutronnya melewati absorber, teratenuasi, kemudian menjadi 84,5%. Yang dibuang, yang dihilangkan berapa persen? 15,5%, Bu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tadi pertanyaan apa untuk tugasnya ya? Ketebalannya berapa persen menjadi berapa? Ketebalannya menjadi 3 cm. Nah, neutron yang di removal menjadi berapa persen? Coba kerjakannya dulu sekarang deh sebentar. Nanti habis itu bisa selesai. Kerjakan dulu sebentar sekarang. Saya beri waktu 5 menit ya. Pakai soal yang ini ya. Pakai contoh soal yang ini ya. Ya, Bu. Kerjakan 5 menit terus kirim ke email saya semuanya. Sama dengan soal kemarin. Bu Ega masuk jam berapa? Jam 10 atau jam berapa? 9.30, Bu. Oh, 9.30. 5 menit aja saya. Terus kirim ke email saya. Jadi kalau tadi kan ketebalannya 1 cm ya, 1 cm. Tapi nilai ininya digunakan ya. Nilai rho atomiknya digunakan. Jadi rho atomiknya menggunakan yang ini. Cross sectionnya pakai yang 5,1 tadi ya, Bu? Ya, cross sectionnya 5,1 sama.
Jadi ini diingat-ingat ya, kalau untuk foton kita sering menyebutnya atenuasi, kalau netron bisa disebut dengan neutron removal. Ya. Boleh neutron removal faktor, boleh. Berapa Nanda jawabannya? Belum Bu, masih ngitung Bu. Baik ya, nanti kirimkan ke email saya ya. Ini sekedar catatan buat saya. Jadi kalau untuk ilmu-ilmu yang untuk ini nih, untuk materi-materi yang terkait dengan atenuasi ya, atenuasi atau neutron removal, ini menyebutnya jangan absorpsi ya. Jadi jangan absorpsi. Tapi apa? Absorpsi. Bedanya absorpsi dengan absorpsi apa? Kalau absorpsi terserap di luar, kalau absorpsi sampai ke dalam Bu. Yang mana yang sampai ke dalam? Yang B atau D? AD. Yang B, yang ke dalam tuh B. Yang up itu hanya di permukaan. Gitu ya. Jadi yang absorpsi, jadi kalau saya bilang absorpsi ini nanti untuk ilmu-ilmu penjerapan misalnya gas dengan materi. Jadi yang terserap sampai ke dalam tuh yang B. Ya, absorpsi ya. Jadi radiasi itu benar-benar ke dalam. Kalau absorpsi hanya di permukaan. Seperti itu Nanda ya. Yang lainnya juga ya. Halo? Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kira-kira nanti dikirimkan saja ke email saya nama kalian dan tugasnya ya. Dan tugas hari ini, tugasnya diberi nama neutron removal, boleh gitu ya. Tugas neutron removal, gitu ya. Silakan dikirim. Baik, saya akhiri saja ya kuliah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat belajar ya. Tetap semangat belajar. Makin lama makin kompleks, tapi kalian harus cukup rajin agar kalian benar-benar nanti menguasai materi-materi tenaga nukliran ya, seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen ya. Silakan kalau mau live, silakan. Terima kasih ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya.